Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memperkenalkan uh, nama anggota kami. Yang pertama Muhammad Sakif Arsalan atau saya sendiri NIM 19 11 3190 sebagai moderator, kemudian Galih Prakasiwa NIM 19 11 3199, kemudian Nur Rahmat Prasetya NIM 19 11 3216, kemudian Irgi Riansah NIM 19 11 3228, kemudian Mas Reksi. Kemudian Muhreksi Arbiansah NIM 19 11 3213. Kami membuat aplikasi Bersin Aja dikarenakan keresahan kami sebagai mahasiswa sebagai mahasiswa dan masyarakat yang malas membersihkan kos-kosan dan membersihkan kontrakan. Jadi kami inisiatif membuat aplikasi Bersin Aja agar kos-kosan dan kontrakan kita tetap terlihat bersih. Kemudian di halaman selanjutnya, di sini adalah halaman selamat datang di Bersihin Aja. Di sini ada dua menu, yaitu menu login dan menu sync up. Coba kita tekan menu login. Nah, di menu login ini untuk yang sudah mendaftar melewati menu register, tinggal ke menu login, tinggal memasukkan nomor HP saja, kemudian tekan login. Tapi jika belum mendaftar, tekan register yang ada di bawah. Nah, di menu register ini, kita diharuskan memasukkan nomor handphone, nama kita, dan email kita. Di sini bebas ya, bisa email aktif atau email tidak aktif. Kemudian centang untuk menyetujui dan tekan register. Nah, setelah tekan register, kita diharuskan memasukkan kode OTP yang telah dikirimkan via SMS ke nomor handphone yang telah didaftarkan tadi. Jika salah memasukkan nomor handphone, kita bisa tekan masukkan ulang nomor handphone. Kemudian kita bisa mengeditnya kembali, kemudian tekan register lagi. Nah, tetapi udah ditekan register, kemudian kode OTP tidak terkirim-kirim. Nah, kita bisa tekan kirim ulang kode OTP. Nah, kode telah dikirim ulang. Tinggal kita tunggu. Kemudian kita masukkan kode OTP yang sudah dikirimkan, kemudian tekan kirim. Nah, di sini ada tulisannya kamu berhasil daftar di Bersihin Aja. Kemudian tekan lanjutkan. Di sini ada beranda atau homepage yang akan dijelaskan oleh Mas Rahmat. Silahkan Mas Rahmat. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Mas Aan. Mungkin di sini akan banyak fitur dari aplikasi Bersin Aja. Mungkin yang pertama itu ada fitur order location atau map, di mana kita bisa menentukan titik lokasi kita melalui aplikasi Google Maps yang tersinkron di HP kita. Nah, untuk mengaktifkan fitur ini di aplikasi Bersin Aja harus diizinkan aksesnya untuk akses map-nya itu agar bisa mengakses map Google Maps kita dan mudah tersinkron di Google Maps. Selanjutnya ada profil akun dari klien kita yang itu berisikan nama, email, dan password. Selanjutnya ada koin bersih yang dimana itu adalah uang digital kita seperti Dana ataupun GoPay, yang dimana kalaupun klien atau konsumen memakai ini akan banyak dapat feedback menarik dari kita gitu. Selanjutnya di bawah itu ada menu untuk top up untuk uang digital kita melalui bank, Indomaret ataupun transfer ATM bisa juga gitu. Selanjutnya yang di bawah itu yang terakhir itu ada pin yang di atas. Pin itu untuk kita mengatur
agar kita kita aja atau konsumen doang yang tahu bahwa itu tuh akun milik kita gitu. Selanjutnya di sini kita lebih meyakinkan ke konsumen mengapa memilih produk kami atau aplikasi kami. Yang pertama itu yang pertama karena kami memiliki banyak pekerja profesional dalam bidangnya. Selanjutnya itu yang kedua, bekerja sesuai SOP di bawah pengawasan tim Bersin Aja. Yang ketiga itu telah melewati seleksi training yang ketat sehingga menjadikan mitra kami memiliki kualitas yang kami harapkan untuk memuaskan hasrat kebersihan. Nah, di sini kami mengusung moto itu, mengusung moto agar mitra kami lebih percaya dan dari mitra kami itu lebih bersemangat gitu. Di sini moto kami itu ada dia bagai tak punya angan-angan bergerak membersihkan lingkungan. Nah, di balik moto ini kami mengambil yang keresahan seperti yang dijelaskan Mas Aan tadi, di mana banyak pemilik kontrakan atau kos-kosan itu lupa akan membersihkan ruangannya karena ya masa pandemi pasti pada pulang kampung gitu. Kami di sini bergerak untuk membersihkan itu gitu. Selanjutnya ada pilihan paket. Nah, pilihan paket di sini sendiri itu ada 3 dari kami. Yang pertama itu ada biasa aja, nggak biasa sama luar biasa. Nah, selanjutnya di sini ada berbagai macam fitur quick access untuk ke beranda atau ke pesanan yang sedang terjadi atau pesanan yang sudah terlalui atau riwayat. Selanjutnya itu ada pesan untuk kita catatan sama mitra kami. Selanjutnya ada akun yang dimana kita bisa mengatur ulang email, mengatur ulang nomor telepon, atau mengatur ulang nomor HP. Selanjutnya mungkin untuk pilihan paket lebih jelasnya dijelaskan oleh Mas Irgi, mungkin kembali ke moderator. Ya, selanjutnya pilihan paket akan dijelaskan oleh Mas Irgi. Silakan Mas Irgi. Pilihan paket yang pertama adalah biasa saja. Di dalam paket biasa saja terdapat peralatan yang minim, 1 pekerja, 1 kamar tidur, ruang tamu, dan di sini terdapat juga biaya dan estimasi. Terdapat 3 pilihan, yaitu yang pertama 60 menit dengan biaya 30.000, yang kedua 120 menit dengan biaya 50.000, dan yang ketiga 180 menit dengan biaya 70.000. Pilihan paket yang kedua ada nggak biasa. Di dalam paket nggak biasa terdapat peralatan yang cukup lengkap, 3 pekerja, 2 kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan terdapat juga 3 pilihan biaya dan estimasi. Yang pertama 60 menit dengan biaya, yang kedua 120 menit dengan biaya 80.000, yang ketiga 180 menit dengan biaya 100.000. Pilihan paket yang ketiga terdapat 1 peralatan yang super lengkap, 5 pekerja, seluruh ruangan, cuci piring, setrika baju, dan bisa request. Di sini terdapat 3 pilihan biaya dan estimasi. Yang pertama 60 menit dengan biaya 250.000, yang kedua 120 menit dengan biaya 500.000, yang ketiga 180 menit dengan biaya 1 juta. Nah, di sini langsung saja kita mencoba memesan paket. Yang kita pilih adalah biasa saja. Dan kita memilih yang 120 menit dengan biaya 50.000. Kita pesan sekarang. Nah, di sini kita pertama-tama memilih pilihan metode pembayaran. Di sini terdapat 2 metode pembayaran. Yang pertama bayar dengan koin bersih, yang kedua bayar dengan tunai. Nah, langsung saja kita memilih dengan bayar dengan tunai. Nah, di konfirmasi pesanan terdapat tanggal pemesanan, lokasi, catatan untuk pekerja, preferensi penyedia jasa, dan durasi pemesanan. Nah, di tanggal pemesanan kita dapat memilih tanggal, bulan, dan waktu. Yang kedua adalah lokasi. Lokasi kita dapat memilih titik yang kita pilih atau lokasi yang sudah didaftarkan sebelumnya. Yang ketiga ada catatan untuk pekerja. Di sini dapat kita mengirim catatan untuk pekerja kita. Nah, yang keempat ada preferensi penyedia jasa, itu terdapat wanita dan pria. Yang kelima ada durasi pemesanan. Nah, langsung saja.
Nah, di detail pesanan itu terdapat pesanan-pesanan yang telah diinput di konfirmasi pesanan tadi. Kita langsung ke konfirmasi pembayaran. Nah, jika sudah konfirmasi pembayaran terdapat konfirmasi pembayaran iya atau tidak, ya langsung aja iya. Nah, di detail pembayaran di sini terdapat transaksi berhasil. Anda menggunakan metode pembayaran tunai, pembayaran dilakukan di tempat. Jika Anda menggunakan metode koin bersih, itu pembayaran akan mengurangi koin bersih yang terdapat di akun kita tersebut. Kemudian menu pesanan atau fitur pesanan di sini akan dijelaskan oleh Mas Galih. Silahkan Mas Galih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang halaman pesanan. Nah, di halaman pesanan ini terdapat dua tab, yaitu riwayat dan aktivitas. Nah, di tab aktivitas ini kita bisa melihat tentang pesanan yang sedang kita pesan atau yang sedang berlangsung gitu. Nah, di sini kan ada misalnya ada tiga jenis paket ya. Nah, berarti itu tuh kita bisa memesan lebih dari satu dalam satu waktu gitu. Misalnya kita punya kontrakan 3 pintu gitu. Nah, masing-masing itu kita bisa memesannya masing-masing gitu. Salah satu kontrakan itu satu pekerja gitu. Nah, kita bisa langsung memesan 3 langsung dalam satu waktu. Nah, pada tab aktivitas ini kita bisa melihat detail pesan yang telah kita pesan dengan cara mengklik ini. Nah, di detail pesanan ini kita bisa melihat detail pesanan yang telah kita input dari konfirmasi pemesanan tadi, yang berisi tentang tanggal pemesanan dan estimasi waktunya. Kemudian alamat kita yang telah kita input, kemudian detail pesanan dan juga detail harganya ini, dan juga total harga dan juga catatan untuk pekerjanya. Nah, di sini juga di detail pesanan yang di tab aktivitas kita dapat memberi rating kepada pekerja setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya. Nah, jika pekerjanya bekerja sangat baik, kita bisa memberi rating bintang 5. Jika pekerjanya bekerja dengan sangat buruk, kita bisa memberinya rating bintang 1. Nah, di sini juga kita dapat membatalkan pesanan dan juga menyelesaikan pesanan. Jika membatalkan pesanan akan muncul seperti ini. Nah, ada peringatan, Anda yakin untuk membatalkan pesanan? Jika iya, klik iya, jika tidak, klik tidak. Dan di sini juga kita bisa menyelesaikan pesanan kita jika pekerjaan sudah selesai ya. Nah, isi rating dulu, baru selesaikan pesanan. Nah, Anda yakin ingin menyelesaikan pesanan? Jika iya, iya, jika tidak, tidak. Nah, jika iya, kita langsung bisa kembali ke beranda. Nah, kemudian di tab riwayat. Nah, di tab riwayat ini kita bisa melihat tentang riwayat aktivitas yang telah kita pesan itu. Misalnya ini ya. Nah, ini ada tanggal estimasi waktunya dan juga alamatnya. Nah, kurang lebih sama di tab aktivitas, cuma di sini nih kita bedanya itu di sini kita sudah memberi rating ya. Dan jika kita ingin memesan lagi, tinggal klik pesan lagi gitu. Nah, selesai. Oke, selanjutnya untuk fitur atau menu pesan dan akun akan dijelaskan oleh Mas Reksi. Silahkan Mas Reksi. Baik. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan untuk fitur pesan, yaitu fitur pesan ini digunakan sebagai obrolan dengan pekerja secara real time. Coba kita pilih yang paling atas. Seperti yang kita lihat, fitur ini bisa digunakan untuk
mengobrol dengan pekerja, seperti pekerja ingin menanyakan alamatnya dengan detail, ataupun pekerja sudah untuk mengonfirmasi kalau sudah di depan rumah, ataupun sebaliknya kalau si pemesan ingin bertanya apakah pekerja itu sudah sampai mana atau sudah sampai rumah apa belum. Kembali untuk bagian profil akunnya, di halaman ini terdapat itu username, edit profil, notifikasi, dan untuk notifikasinya ini bisa diaktifkan ataupun dinonaktifkan. Dan untuk di bagian edit profil ini terdapat nama lengkap, nomor telepon, alamat email, terus di halaman ini digunakan untuk mengubah alamat, bisa digunakan untuk mengubah alamat email, ataupun kita bisa menyambungkan salah satu sosial media kita seperti Facebook, ataupun menghubungkan akun kita dengan akun Google. Dan menu edit ini bisa kita simpan di bagian pojok kanan atas. Terus kembali lagi tadi yang di edit profil, dan di bagian bawah kita bisa logout ataupun kita bisa berganti akun kita dengan yang lainnya. Cukup. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.